Selamat datang di channel Uncle Joe ya, channel bisnis kopi. Seputar bisnis kopi sih lebih banyaknya dibanding kopinya ya. Jujur gue jarang banget bahas kopi. Kalau gue ngomongin kopi paling lagi bikin latte gitu di pagi hari sebelum mandi ya. Gue suka live IG gitu. Anyway, selamat tahun baru ya. Semoga di tahun ini teman-teman yang nonton kalian bisa mencapai segala impiannya gitu ya. Mungkin kalian punya tujuan, punya hal-hal yang mau digapai di tahun ini. Semoga nyampe dan ya semuanya bisa kita raih ya. Termasuk gue juga banyak yang mau diraih di 2022. Salah satunya targetnya yang paling mau gue capai adalah gue mau punya cabang di Yogyakarta atau di Bali. Semoga tahun ini bisa nyampe. Anyway, thank you udah mampir di channel ini. Mungkin kalau kalian lagi mau mencari atau menggali informasi seputar bisnis kopi, manajemen kopi, cara bikin RAB, COGS, hal-hal yang jarang dibahas di channel lain untuk urusan bisnis kopi, gue cukup sering bahas. Karena jujur gue bikin vlog YouTube di sini tujuannya untuk melengkapi atau memperlengkapi peserta workshop. Karena gue tiap bulan bikin workshop, bikin pelatihan bagaimana membangun kedai kopi dengan budget yang minim ya. Terdekatnya tanggal 30 Januari itu yang offline-nya di Bogor dan yang online-nya itu tanggal 29 Januari via Google Meet ya. Dan setiap workshop itu gue ada show bagaimana bikin produk signaturnya Uncle Joe. Jadi gue membuka resepnya lah, produk andalan gue sharing ke peserta workshop. Oke, kita masuk ke topik di video kali ini karena memang materi workshop gue di workshop itu gue rasa cukup waktu terbatas. Gue nggak bisa menjelaskan begitu besarnya potensi bisnis kopi dalam waktu yang singkat cuma di satu hari itu doang. Makanya gue bikin partial sharing bahkan bedah bisnis itu di channel ini. Jadi teman-teman thank you udah mampir, semoga cocok, semoga bermanfaat buat kalian. Dan semua yang gue share itu based on experience gue. Karena gue punya kedai kopi dan ya gue sharing apa yang gue lakukan. Bagaimana gue bisa sampai detik ini gue nggak pernah injek 1% pun, 1 sen pun, 1 rupiah pun. Jadi secara bisnis lumayan bagus gitu ya. Secara cash flow gue juga cukup sehat. Dan tiap bulan kita bagi dividen gitu. Gue ada investornya, kakak gue sendiri. Dan progresnya lumayan ya cukup menyehatkan lah. Nggak gede-gede banget tapi cukup healthy lah gitu ya. Cukup sehat. Bukannya rame-rame parah kayak teman-teman yang lain, tapi gue lumayan bisa menjaga cash flow dan tiap bulan tetap profit. Dan dari hasil profit yang gue kumpulkan selama kurang lebih setahun terakhir, gue mulai investasi di kripto ya, di beberapa instrumen investasi lain. Jadi gue punya passive income juga di sana gitu. Jadi lumayan oke lah menurut gue cash flow-nya. Oke. Di video kali ini gue mau bahas satu topik yang banyak yang nanya juga, bukan nggak banyak sih, beberapa yang nanya di workshop maupun via WA. Caranya gue menemukan kecurangan barista tuh gimana caranya ya? Jadi kan ya itu penyakit sih ya. Jadi di barista itu ini nggak semuanya barista ya, ini oknum barista lah gue bisa bilangnya ya. Penyakit milenials kalau kerja di F&B biasanya memang kecurangannya tuh either itu nyolong uang yang tidak dimasukin ke dalam sistem, transaksi yang orang bayar tapi nggak diinput, terus produk diminum, bahkan raw material dikumpulin dibawa. Aneh-aneh deh pokoknya. Banyak banget. Kayaknya dengan melakukan hal itu bikin kaya gitu. Sama sekali enggak gitu ya. Jadi jangan harap kalian bisa sukses, bisa kaya raya dengan cara mencuri seperti itu gitu.
Jadi ya mungkin gue mau share aja ke yang nanya gitu, mungkin butuh kira-kira gimana cara gue menemukan kok bisa berhentiin orang ataupun membubarkan barista yang ada bisa dibubarin, dasarnya apa, gimana cara gue menemukan kecurangan pada mereka, itu gimana caranya, terus indikatornya apa. Nah ini gue mau share ke kalian ya. Oke, mari kita simak. Nah, yang pertama-tama jujur ini potensi kecurangan itu terjadi di berbagai level bisnis ya, nggak cuma di UMKM, di corporate, semua ya. Karena bicaranya bukan soal bisnisnya, tapi orangnya. Yang bermasalah itu justru ya oknum lah, gue bilang itu mungkin ya oknum lah. Ada aja gitu, nggak cuma di industri kopi, nggak cuma di industri A, B, I, tapi di semua bidang yang ada uang di situ, ada potensi kecurangan, biasanya sih terjadi gitu ya. Nah, gua tentu menjaga supaya tidak terjadi dalam tim gua. Nah, gua mau share gimana caranya gua menjaga itu, dan kalau gua menemukan kecurangan apa yang gua lakukan ya. Oke, pertama-tama karena ini levelnya UMKM, gue di UMKM, di kelasnya masih UKM, masih omsetnya nggak lebih dari 2 miliar per tahun lah gitu. Ya masih kecil lah, kita masih UKM lah. Jumlah kursi juga cuma ada di bawah 50 seat gitu gua. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian yang udah korporasi, cabangnya banyak, mungkin nggak kompatibel sama apa yang gue share di channel ini ya. Gue lebih banyak bahas kedai-kedai yang masih merintis, yang kayak gue lah, skalanya masih kecil lah, jumlah seatnya di bawah 100. Nah anyway, kan karena gue masih kecil, masih startup gitu ya, jumlah seat juga nggak gitu banyak, jadi gue masih ada setiap hari di kedai gue. Jadi gue nggak ninggalin usaha gue, jadi gue memang fokus ngegarap ini, karena ini memang sumber pemasukan utamanya gue gitu. Dan tentu tiap hari gue di sini, gue bisa melihat mana yang nggak beres, gue bisa melihat sampah mungkin di lantai masih bisa gue pungut, dan masih kepantau lah sama gue. Bukan yang punya 10 cabang gitu terus gue nggak bisa ngelihat semuanya, masih kecil lah. Yang mungkin teman-teman juga ngalamin ya, yang tiap hari di situ. Terus timnya nih gimana cara kita ngebedah bisa tahu curang atau enggak. Nah pertama-tama kalau gue pribadi, gue biasanya kalau ada menemukan hal yang janggal ya. Yang janggal itu either, kan namanya lu ada di usaha lu di situ ya, lu bisa merasakan deh aura atau atmosfer tempat lu bekerja. Lu bisa merasakan atmosfer anak-anak, lu bisa melihat, mendengar dan merasakan dan melihat dengan mata kepala sendiri sesuatu yang janggal. Pasti kelihatan. Indikatornya apa? Misalkan, kok nih ada satu anak yang kayaknya di luar dari kelompok, ya dia cenderung sendiri gitu, padahal teamwork kan, tapi dia cenderung kayak menghindar dari kelompok. Itu salah satu yang perlu kita curigai ya. Kedua ya itu tentu, kenapa kita bisa curiga, karena biasanya berbaur gitu ya, ngeblend, tiba-tiba kok ada something yang lu kok kayak di luar kelompok gitu, kayak tidak masuk di dalam kelompok utama. Nah hal itu perlu dicurigai sebagai indikator ya. Nah yang kedua mungkin lu bisa melihat misalkan dari omset, tapi secara look penampilannya kedai lu rame, tapi omset lu kok kecil. Nah itu gue ngalamin. Kelihatannya rame banget gitu, rame banget ya Uncle Johnny gitu. Tapi kok omsetnya kecil ya? Nah itu salah satu indikator yang perlu lu gali gitu. Dari situ lu bisa menemukan. Nanti cara menemukannya gue kasih tahu. Terus apa lagi ya indikatornya? Indikatornya misalkan ada omongan dari karyawan lu sendiri, yang ada yang jujur mungkin ya, mereka ngomong cerita emang uncle boleh begini ya, mungkin bertanya seperti itu dia. Nah kita perlu curiga itu, berarti dia melihat sesuatu dong yang nggak beres. Nah dari beberapa indikator itu mungkin banyak indikator yang lain ya, misalkan jadi barista lu jarang yang mungkin malas-malesan, terus udah jarang nggak on time gitu, sering cabut mungkin dari kerjaan gitu ya. sering 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 nggak sesuai dengan standar gitu, sering menutup-tutupi kejadian, atau
melindungi mungkin dari senior melindungi yang junior kayak gitu ya. Itu banyak hal-hal yang menurut lu pasti merasakan. Gue yakin lu akan melihat, lu sebagai owner, sebagai manajer di situ, lu akan melihat dan merasakan kejanggalan-kejanggalan yang bikin lu nggak nyaman gitu ya. Nah biasanya itu ada sesuatu yang something wrong. Nah kalau udah dapet informasi something wrong tadi, lu harusnya udah bisa berapa ya, menindaklanjuti kepada pengumpulan data. Wih, keren ya bahasanya ngumpulin data. Tapi sebetulnya teknisnya tuh kayak lu satu-satu lu interview. Ya, ini cara paling menurut gua cara paling gampang. Ya, setelah lu dapat informasi katanya sih ini begini, katanya sih ini begini. Lu dari omongan-omongan antar barista di situ, lu verifikasi. Belum tentu bener dong, bisa jadi dia nggak suka sama si A, nggak cocok, akhirnya ya diomongin yang jelek-jelek, bisa jadi seperti itu. Tapi saran gue, setelah dapat informasi itu jangan diterima 100%, oh iya ini bener nih, asumsi doang, jangan. Kita harus verifikasi, langsung tanya one on one. Cara paling efektif menurut gue adalah one on one. Ya, karena gue pernah ngeberhentiin seluruh barista, nggak menyisakan satupun, pernah juga memberhentikan barista yang memang gak jujur sebagian gitu, gue pernah juga. Jadi memang menurut gue cara paling efektif itu one on one ya. Kelasnya UKM ya, kalau kalian yang corporate udah urusan HRD aja, udah itu lempar ke HRD aja, lu udah gak perlu ngurusin gituan. Tapi kalau lu masih urus sendiri bisnis lu kayak gue gini, kayak lu perlu deh one on one gitu ya. Nah ketika one on one, gue langsung tembak aja. Contoh misalkan baristanya dia bikin menu tanpa sepengetahuan kita, bahkan di luar sistem, tidak dimasukin ke dalam transaksi. Cara ngeceknya gimana? Ya mungkin ada teknis-teknis seperti kayak ketika opening jumlah cupnya dihitung, raw materialnya ditimbang, lalu ketika closing dihitung lagi jumlah cup berapa, sisa raw material berapa, lalu dihitung sesuai dengan transaksi atau tidak. Lu bisa hitung secara teknis seperti itu. Tapi bagi gue itu hal yang rumit dan ribet ya. Karena sampai ke gramasi lu ngitungnya. Bagi gue agak rumit. Tapi cara simple gue adalah gue akan interview setelah dapat informasi yang tidak benar ataupun yang janggal menurut gue. Satu waktu gue kumpulin satu hari di mana gue interview one on one di hari itu. Jadi gue nggak tunda-tunda ke besok-besoknya, enggak. Di hari itu gue akan clearkan semuanya. Bahkan kalau bisa sampai ke keputusan untuk meng-cut di hari yang sama, itu lebih better menurut gue ya. Nah jadi setelah gue dapat informasi, gue ketemu one on one, gue tanya langsung, kenapa lu, jadi gue tanpa gue menanyakan lu bikin produk nggak lu masukin ke sistem ya, lu nggak perlu nanya begitu. Lu cukup tanya, lu cukup tembak, lu belajar dari siapa bikin produk nggak di input ke sistem. Perasaan gue udah kasih contoh, gue udah ajarin ke kalian, bahkan gue menyediakan voucher buat lu jajan. Tapi kenapa lu bikin produk minum suka-suka lu tanpa lu masukin ke dalam sistem, tanpa lu bayar? Lu belajar dari siapa? Nah, lu dengan pertanyaan seperti itu, asumsi barista yang dapat pertanyaan seperti itu adalah, waduh, dia tahu dong nih. Wah, bos gue tahu nih, gue begitu. Lalu dia akan menjawab. Nah, karena one on one, jadi dia mengiranya mungkin si A udah ngasih tahu, si B udah ngasih tahu, si C udah ngasih tahu. Mungkin begitu asumsinya. Jadi dia sepertinya secara psikologis susah untuk mengelak. Jadi dia jawablah dengan jujur. Ya, bikin. Jadi memang gue tembak seperti itu dan dia akan menjawab ya. Tapi nggak selalu 100% akan menjawab begitu. Bisa juga dia mengelak gitu atau tidak berani jujur. Setelah itu ya gue tanya kenapa, lu merasa itu salah atau enggak gitu. Jadi gali aja bahwa teman-teman, mungkin kalian juga perlu pahami bahwa kita tidak menyerang personalnya orang. Kita nggak menyerang secara personal, hanya sebatas pekerjaan aja, hanya profesional pekerjaan aja. Jadi lu nggak perlu menghakimi dia bahwa lu nggak perlu marah-marahin dia juga, nggak perlu. Lu cukup tanya aja gitu, kenapa begini. Nanti di akhir pembicaraan kalian
perlu dibangun ke apa ya, pemahaman bahwa ini bukan gue versus lu, tapi gue dan lu versus tindakan ini yang nggak jujur ini. Jadi yang kita serang itu adalah tindakannya, bukan orangnya. Teman-teman perlu pahami ya. Jadi jangan pernah menyerang personalnya gitu. Perkara nanti setelah dari lu evaluasi, dia merasa lu menyerang pribadinya, lu udah nggak bisa kontrol itu mah udah keputusan dia. Tapi pahami, kita jangan menyerang orangnya tapi tindakannya ya. Nah jadi setelah gua ngobrol one on one, akhirnya terkuaklah data-data baru di situ. Iya uncle begini dia mengeluarkan dengan sendirinya. Dari situ ya udah oke, akhirnya lu sampaikanlah keputusan lu buat dia gimana. Nah, lu panggil orang kedua. Nah, orang kedua kan udah tahu nih, wah si ini ngomong apa gua nggak tahu nih. Makanya kenapa jangan ditunda di hari yang berbeda. Karena kalau ada jeda hari yang berbeda, dia jadi ada punya kesempatan buat ngobrol satu sama lain. Jadi sebaiknya itu tidak terjadi ya. Kalau lu mau evaluasi tim lu, saran gua adalah seperti itu. Udah orang kedua gua ajak ngobrol lagi, lu tanya kenapa lu begini, belajar dari siapa. Jadi nanti kelihatan kesaring tuh mana yang benar jujur, mana yang enggak. Gitu ya. Lu bisa 98% bisa yakin bahwa ini orang benar, ini orang enggak benar. Dengan lu interview one on one seperti itu. Ya. Jadi lalu dari situ lu konfirmasi aja satu sama lain gitu. Nanti mana yang memang melanggar hal prinsip, lu bisa cut. Kalau yang tidak prinsip, gua rasa lu bisa kasih kesempatan gitu. Kalau misalkan dia punya pelanggaran yang prinsip, sebagai edukasi buat dia dan tim yang ada yang benar, yang jujur, harus ada punishment gitu ya. Kita kan suka ngasih reward dan juga punishment gitu. Gua rasa sih begitu cara gua untuk menemukan ketidakberesan dalam tim. Ada hal-hal yang lain sih biasanya kalau gue jujur, karena gue tiap hari di kedai gue, jadi gue bisa tahu, bisa merasakan mana yang benar, mana yang enggak gitu. Jadi teman-teman mungkin perlu, ini mah based on gue aja ya, mungkin kalian punya cara yang lebih better, cara yang lebih benar gitu, mungkin kalian bisa share juga di komen di below. Nanti bisa diskusi bareng, kali gue bisa belajar sama kalian. Dan semoga teman-teman bisa bisa menyampaikan dengan cara yang lebih bijaksana dibanding gua, dan bisa menemukan cara yang lebih efektif. Mungkin bisa bantu gua juga, mungkin cara yang lebih efektif begini deh uncle. Jadi lu kasih masukan ke gua juga biar gua bisa belajar di sini. Thank you udah nonton video ini, udah vlog ini. Thank you banget udah nanya juga. Dan gua rasa itu aja sharing gua, cara gua menemukan ketidakberesan dalam ini. Mungkin yang terakhir adalah gue juga pernah menemukan yang ketidakberesan dalam manajemen yang lebih di top manajemen, bukan di barista, bukan di level operasional, di top manajemen. Kalau di level manajemen lu perlu data yang lebih banyak gitu ya. Misalkan lu bongkar data-data penjualan sampai pemakaian bahan baku, kenapa ini nggak beres, itu hal yang perlu lu kumpulin. Jadi ngomongnya based on data, bukan asumsi aja gitu ya. Jadi itu pernah gue lakukan dan ya gue bedah data gitu. Kalau nggak pakai data di level top manajemen, kayaknya yang ada malah jadi konflik berkepanjangan gitu, dan itu nggak sehat buat tim. Jadi baiknya memang kalau di level top manajemen lu kumpulin data sampai ke dashboard di POS lu mesti bongkar. Udah gitu aja. Di tahun ini semoga 2022 bisa menemukan tim yang lebih solid, yang lebih cocok, lebih kompatibel gitu ya, sama orang-orang yang bisa lebih loyal sama lu. Gitu aja. Dan thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you ya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lu terhadap channel ini.